Shalom, kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C semester 6. Pada video ini kami melakukan ibadah pelayanan pada lansia dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah liturgika. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Mama sekalian. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membimbing kita semua dalam beribadah hari ini. Untuk itu, marilah kita memulia ibadat ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 17. Baiknya yang pertama yaitu Tuhan Allah hadir. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir bersama sujud di sini, Dia dengan hormat turut serta jiwa, turunlah menghadap Dia. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita masuk pada fotum dan salam. Ibadah kita hari ini dimulai dengan nama Bapa di surga yang menjadikan langit dan bumi dan senantiasa melindungi Bapa Mama sekalian. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, baiknya yang pertama. 1, 2, dan 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga siang hati kami mengam. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, bersinarmu menyerang. Baik, nafsu kita saat ini, beginilah firman Tuhan kepada kita. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Sabar 8 ayat 4. Pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, di hadapan Roh Allah yang ada berdiam dalam kita dan mengetahui seluruh keberadaan kita, marilah dengan jujur dan terbuka kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke dalam kehadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami, mengaku dan meminta ampun atas segala dosa yang kami lakukan. Seringkali kami lalai dan diperintah-Mu sehingga kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami sadar dan kecenderungan kami berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Baik yang pertama. 1, 2, 3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan fakta kebenaran, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam tempat ini ya Bapa. Sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami dengarkan dilakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak-Mama sekalian dan saudara-saudari, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya ulangi, Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bergiliran. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian dan sia-sia. Sebaliknya adalah hendak rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di lantai dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam Filipi 2 ayat 1-11 mengajak kita untuk memperhatikan pentingnya hidup dalam persatuan dan rendah hati dan pelayanan kasih yang mengikuti teladan Kristus. Marilah kita menerima panggilan ini dengan hati yang terbuka dan siap untuk hidup dalam kasih dan pengorbanan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi, jika ada penghiburan dalam Kristus, jika ada kasih sayang yang diberikan oleh Roh, jika ada belas kasihan dan rasa sayang, lakukanlah dengan penuh kasih sayang dan pikiran yang sama dengan satu tujuan. Bapak, Mama, janganlah melakukan sesuatu karena persaingan atau kesombongan, tetapi dengan rendah hati. Anggaplah orang lain lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Janganlah hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Milikilah pikiran sama seperti Kristus Yesus, meskipun ia adalah rupa Allah dan memperoleh hak yang sama dengan Allah. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan dengan keras, tetapi ia mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Karena itu,
Allah juga meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Dan setiap kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita diajarkan beberapa prinsip penting dalam hidup kita, Bapak Mama. Yang pertama, kita harus hidup dalam kasih sayang, belas kasihan, dan rasa sayang terhadap sesama. Yang kedua, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita sendiri. Kita diajar untuk memiliki pikiran yang sama seperti Kristus Yesus yang mengosongkan dirinya, rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Sebagai hasil dari pengorbanannya, Allah sangat meninggikan Kristus dan memberikan namanya di atas segala nama, sehingga tiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam konteks gereja Filipi ini, rasanya Paulus mendorong kita untuk hidup dalam persatuan dan kerendahan hati meniru sikap Kristus yang menjadi teladan dalam pelayanan dan pengorbanannya. Prinsip-prinsip ini masih relevan bagi kita sebagai umat Kristiani. Saat ini kita menjalin hubungan yang sehat dalam gereja dan melayani kasih sayang kepada sesama. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, dengan memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, kita dapat mencerminkan kasih Kristus dan pelayanan Kristus kepada dunia. Semoga kita semua bisa menjadi teladan bagi orang lain dan dengan hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Marilah kita menghormati dan mengasihi satu sama lain dengan memprioritaskan kepentingan orang lain dan bersedia mengorbankan diri untuk kebaikan mereka. Dan pada akhirnya, kiranya kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kiranya kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tinggi dan mulia, serta memuliakan Allah Bapa dalam hal yang kita lakukan. Dalam Filipi 2 ayat 11 ini, semoga menginspirasi dan memotivasi kita untuk hidup sesuai dengan ajaran teladan Kristus. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita lihat dari online. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Tibalah saat kami memberikan persembahan, apa yang kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkatilah persembahan kami dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua menaikkan di PKJ 146 bahwa persembahan dan seterusnya. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu dan sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau masih menuntun menjaga kami dari awal pertengahan ibadah kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang dan berdoa buat Opa dan Oma. Tuhan memberkati mereka
dalam usia mereka. Tuhan memberkati, berikan mereka umur panjang, kesehatan, dan kekuatan. Berkati cucu dan anak-anak dari opa dan oma. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan maupun studi mereka. Tuhan memberkati. Tuhan, persembahan yang kami telah memberikan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan di muka bumi ini berjalan dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Tuhan berkati kami. Kami yang mau pulang, mari Tuhan berkati kami dan opa dan oma dengan cucu dan anak-anak yang di sini. Tuhan memberkati mereka. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Kata penguatan bagi kaum lansia, opa dan oma. Apakah Bapak Mama merasa putus asa saat menjalani hidup di usia ini? Mengapa demikian? Terkadang kita merasa tidak nyaman dalam usia yang sudah tua, di mana Bapak Mama berpikir akan tidak terkasih sayang dari orang-orang sekitar. Bapak Mama, tetapi kita perlu tahu bahwa masih banyak orang yang sayang dan perhatian terhadap Bapak Mama yang sudah lanjut usia. Bahkan rasa sayang mereka melebihi mereka sayang kepada diri mereka sendiri. Ada juga anak yang senantiasa masih tetap bersama-sama di kehidupan Bapak Mama. Hal ini mereka melakukan sama seperti yang dulu dilakukan Bapak Mama kepada mereka dengan penuh rasa sayang. Untuk itu Bapak Mama yang merasa tidak memiliki akan membuat kita cenderung tidak percaya diri. Jadi tetap semangat Bapak dan Mama. Baik, sebelum kita menutupi ibadah kita hari ini, mari kita semua mendatang lagu online. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kali ini mulai ibadah dari awal hingga boleh berakhir pada saat ini dengan baik. Bapak, dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. 1, 2, 3. Salam.